Yuk guys, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film yang menurut Mimin sedih banget. Dan film ini berjudul Demi Masa, di mana film ini mengisahkan tentang seorang ratu rubah yang sangat cantik, yang jatuh cinta kepada pangeran Dewa Naga dan dia kehilangan ingatannya. Pada suatu hari, di sebuah pulau tersembunyi yang indah, berdirilah sebuah kerajaan bernama King Qiu, yang dipimpin oleh seorang ratu rubah bernama Baqian. Ia tinggal bersama para siluman yang sangat baik. Hingga pada suatu ketika, tibalah sebuah undangan resmi dari Kerajaan Laut Timur untuk menghadiri upacara perayaan kelahiran putra sang Raja Laut Timur. Setelah bersiap-siap, Baqian pun berangkat dengan dijemput oleh kendaraan resmi kerajaan laut, yaitu seekor ubur-ubur raksasa yang berfungsi sebagai kapal selam, lalu membawa Baqian mengarungi perjalanan bawah laut yang luar biasa. Sesampainya di sana, ia merasa silau dengan cahaya matahari yang menembus dengan terik. Baqian lalu segera menggunakan penutup mata tipis yang masih memungkinkannya untuk melihat keadaan sekitar tanpa kesulitan. Namun saat sedang berjalan santai dan menikmati taman kerajaan laut, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang anak bernama Ali yang memanggilnya dengan sebutan ibu. Ia pun berusaha biasa saja dan tetap berbaik hati menemani Ali. Tapi saat sedang main petak umpet, tiba-tiba ia menyadari Ali menghilang. Dan setelah ditelusuri, Baqian melihat seorang wanita mencurigakan dan tanpa ragu langsung menyerangnya. Dan benar saja, wanita tersebut ternyata adalah klan siluman yang menyamar dan berencana menculik Ali. Tak lama kemudian datanglah Dewa Naga yang berasal dari Istana Langit, yang juga diundang oleh Kerajaan Laut Timur. Dewa Naga ini bernama Yehua, yang ditinggal mati oleh istrinya dan memiliki seorang anak bernama Ali. Selain itu, Yehua juga merupakan putra mahkota dari Kaisar Langit, alias seorang pangeran. Siluman jahat lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, sedangkan Yehua menduga Baqian mengganggu anaknya. Pertarungan singkat pun terjadi, hingga penutup mata Baqian terbuka, dan disitulah Yehua terkesima sekaligus yakin bahwa Baqian adalah istrinya yang ternyata belum meninggal. Yehua pun mencoba mendekatinya selayaknya seorang suami, tapi tanpa disangka Baqian tak mengenali Yehua sebagai sang suami maupun Ali sang anak. Sekarang kita sedikit mundur tentang latar belakang Baqian. Jadi dahulu kala Baqian adalah seorang ratu rubah di kerajaan langit. Namun untuk mencapai tingkatan lebih tinggi alias menjadi seorang dewi, maka ia harus menjalani ujian berat, yaitu diturunkan ke bumi untuk menjadi manusia biasa. Sedangkan kekuatan sihir dan ingatannya akan disimpan oleh kerajaan langit. Di saat yang sama, pada waktu itu Yehua telah mengakhiri perang besar antara klan dewa dan klan siluman, hingga tenaganya terkuras habis dan Yehua terjatuh ke bumi. Dan disinilah Baqian yang telah menjadi manusia biasa tak sengaja bertemu dengan Yehua yang dalam kondisi terlemahnya. Sebagai seorang manusia, Baqian pun menolong tanpa tahu yang ditolongnya adalah seorang Dewa Naga dari Istana Langit. Namun saat berkenalan lebih dalam, ternyata Baqian tak mengetahui siapa nama dirinya sendiri, hingga akhirnya Yehua memberinya nama Susu. Hari pun berlalu dengan cepat, Yehua dan Susu saling jatuh cinta, hingga mereka memutuskan menikah. Dan disitulah akhirnya Yehua membawanya ke langit. Tapi justru di Istana Langitlah permasalahan dimulai. Ketika telah lahir buah hati mereka yang dinamai Ali, salah satu permaisuri langit bernama Sujin ternyata selama ini memendam rasa cemburu karena pangeran Yehua lebih memilih seorang manusia biasa sebagai istrinya. Dengan licik Sujin pun menjebak Susu seolah telah mencelakainya hingga terjatuh dan menyebabkannya buta. Kaisar Langit mengetahui kejadian tersebut, hingga akhirnya Susu dihukum dengan diambil penglihatan dan ingatannya. Namun tidak sampai di situ saja, Kaisar Langit juga menghukumnya dengan cambukan petir. Namun Yehua di situ pasang badan, sebelum akhirnya Susu memutuskan untuk terjun bebas seorang diri, meninggalkan Yehua dan anaknya.
Dan Yehua tak bisa menolong Susu karena ia terluka dari sambaran petir Kaisar Langit. Untungnya Susu secara jasmani tetap abadi sebagai Ratu Rubah, hingga akhirnya ia terjatuh di pulau misterius bernama King Q, di mana seluruh siluman baik tinggal bersama di sana. Di sana Susu meminum mata air suci, yang ternyata hanya mampu memulihkan dan mengembalikan kekuatan sihir dan jasmaninya saja. Ia lalu mendirikan kerajaan dan melindungi seluruh pulau dengan kekuatannya sebagai Ratu Rubah yang sakti. Sekarang kita kembali ke masa sekarang, di mana bagian yang telah kembali pulang ke kerajaannya langsung curhat kepada salah satu pengawal kepercayaannya yang bernama Zeyan, sang siluman burung pinik. Bagian bercerita banyak hal tentang kejadian di kerajaan Laut Timur, dan Zeyan pun mendengar sambil sesekali memberikan nasihat. Hari pun berlalu hingga tiba-tiba hal mengejutkan terjadi, di mana Yehua dan Ali mendatangi dan masuk ke rumah Bakian, lalu berencana menetap di sana. Bakian lalu menolak karena merasa mereka bukan siapa-siapa, tapi Yehua tetap ingin menetap di sana sambil berkata, jika selama di sini ia tak berhasil membuat Bakian jatuh cinta, maka ia dengan sukarela akan pulang ke Istana Langit. Keesokan harinya mereka pun berkeliling pulau yang dipenuhi oleh para pedagang yang semuanya adalah siluman yang baik hati. Lalu saat mereka tiba kembali di rumah, Yehua pun menunjukkan salah satu keahliannya dalam memasak demi memikat hati Bakian. Aksi demi aksi dilakukan hingga saat masakan itu dicicipi oleh Bakian. Ia pun merasa aneh karena Yehua tahu makanan kesukaannya. Dan rasanya pun sungguh sangat enak daripada semua makanan yang pernah ia makan selama ini. Keesokan harinya, saat sedang berjalan-jalan santai, Bakian memberanikan diri untuk bertanya tentang siapa sebenarnya istri dari Yehua. Yehua lalu mengatakan kalau istrinya sangat mirip dengan Bakian. Namun saat ditanya penyebab meninggalnya, Yehua tak menggubris dan meninggalkan Bakian begitu saja. Hari-hari pun berlalu, benih-benih cinta akhirnya muncul di antara keduanya dan semakin berkembang. Hingga akhirnya Bakian setuju untuk diajak naik ke langit dan bersiap untuk melaksanakan pernikahan. Di Istana Langit mereka disambut dengan meriah oleh seisi kerajaan. Setelah itu Bakian pun diantar ke kamarnya dengan taman yang sangat indah. Tapi lagi-lagi Sujin mulai berulah karena di malam harinya saat Bakian sedang berjalan santai, Sujin mengajak Bakian berkeliling sambil menceritakan perihal mendiang istri Pangeran Yehua sebelumnya. Tapi liciknya, cerita Sujin penuh kebohongan dan intinya Sujin menghasut Bakian agar beranggapan bahwa Pangeran Yehua menikahinya hanya karena dirinya mirip dengan istri pangeran terdahulu, alias sebagai tempat pelampiasan rindu belaka. Di hadapan Sujin, Bakian terlihat tak percaya, padahal di hatinya jadi menyimpan banyak keraguan, hingga akhirnya saat proses gladi resikbal, Bakian tak melakukan prosesi sesuai prosedur. Dan tanpa basa-basi ia langsung bertanya, apakah benar dirinya hanya pelampiasan Yehua saja, karena rindu dengan mendiang istrinya. Sayangnya di situ Yehua hanya terdiam membisu. Hal itu membuat Bakian tersulut emosi dan pergi kembali ke kamarnya. Hari pun berlalu, hingga keesokan harinya Bakian ke ruangan kerja Yehua dan melihat sebuah benda pusaka yang menarik hatinya. Ia pun mendekatinya, dan tiba-tiba benda pusaka tersebut seakan langsung terkoneksi dan membuka tabir seluruh ingatannya yang hilang. Benda pusaka tersebut adalah wadah saat dahulu Kaisar Langit menyimpan seluruh ingatan Bakian. Dengan kata lain, seluruh kebenaran mulai terungkap pada diri Bakian. Namun saat ia masih larut dalam ingatan masa lalunya, ternyata diam-diam Sujin sudah menuntunnya ke tepi jurang, tempat hukuman mati Kerajaan Langit. Dan saat Bakian masih setengah sadar, Sujin tanpa basa-basi langsung mendorongnya begitu saja. Untungnya saat itu Yehua yang berubah menjadi naga berhasil menyelamatkan Bakian, dan ia pun telah melihat kejahatan Sujin dan bersiap menghukumnya. Tapi di situ Bakian justru marah karena Yehua tidak mau jujur sejak awal, hingga ia pun kembali ke kerajaannya sendiri, alias kerajaan King Q. Di sana Bakian hanya bisa syok sambil terus menangis dan mabuk minuman anggur. Yehua pun datang untuk menemui Bakian, tapi Bakian tak mau menemuinya. Namun Yehua berkata kepada Zeyan bahwa ia akan terus menunggu.
Sementara itu saat ini Sujin sedang diadili oleh kerajaan langit dan diputuskan bahwa Sujin akan diasingkan ke bumi menuju Bukit Hitam, di mana Raja Siluman disegel oleh leluhur Kaisar Langit terdahulu. Dan disitulah Sujin mendapat ide busuk untuk membalas dendam pada kerajaan langit, dengan Sujin berpura-pura ingin kembali bertemu dengan Ali, anak Pangeran Yehua. Namun setelah bertemu Ali, dengan cepat dan lihai sambil memeluk ia mengambil darah Ali yang merupakan darah murni keturunan Kaisar Langit. Lalu setelah sampai di Bukit Hitam, tanpa waktu lama Sujin pun segera menggunakan darah murni Ali, sekaligus mengorbankan dirinya untuk membuka segel Raja Siluman demi membalas rasa kesalnya terhadap hukuman Kaisar Langit. Dan dengan demikian bangkitlah sang Raja Siluman dengan baju perang yang mirip banget dengan skin Zilong aura jahat. Dengan aura jahat sebesar itu, tentu membuat Pangeran Dewa Naga menyadarinya, dan dengan demikian ia pun langsung pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Begitupun dengan Zean yang menyadari kehadiran sosok jahat yang amat kuat, hingga ia pun ikut menyelidikinya. Sementara itu seluruh siluman jahat sudah berkumpul saat menyadari rajanya telah bangkit, lalu mereka pun bersiap untuk perang besar menghancurkan kerajaan langit. Tapi tanpa waktu lama, Pangeran Yehua pun datang dan langsung menghadapi Raja Siluman dengan pertarungan sengit. Para pasukan siluman pun tak mau ketinggalan menyerang dan langsung disambut pula oleh para pasukan kerajaan langit. Sementara itu bagian yang sudah mulai menyadari keegoisannya pun mulai menyusul ke medan perang, di mana Zean juga mulai beraksi dengan pasukan burung yang jumlahnya luar biasa banyak untuk menghabisi pasukan siluman. Lalu di ketinggian langit, Yehua akhirnya berubah menjadi naga petir agar bisa menghabisi Raja Siluman dengan segera. Sementara itu para pasukan langit pun segera melancarkan serangan pamungkasnya berupa jurus petir dengan serentak hingga para siluman musnah tak tersisa, dan pada akhirnya Raja Siluman pun berhasil dikalahkan. Lalu ketika Yehua sudah mengamuk menjadi naga petir, Raja Siluman pun terjatuh kembali ke Bukit Hitam, dan tanpa peduli konsekuensinya, Yehua langsung mengorbankan diri untuk kembali menyegel Raja Siluman yang sedang sekarat itu. Dan bagian yang telah sampai di sana hanya bisa menangis dan berteriak ketika pangeran dengan darah murni keturunan Kaisar Langit menyegel Raja Siluman di Bukit Hitam, maka dirinya akan membeku hingga tersedot semakin dalam ke bumi. Melihat hal itu, bagian hanya bisa menggedor-gedor lapisan es yang tebal, namun tak menghasilkan apapun selain Yehua yang semakin menjauh. Namun tangisan bagian yang terus mengalir deras hingga hal mengejutkan pun terjadi, di mana waktu seolah mundur dengan cepat dan semua terasa aneh. Dan tiba-tiba sebuah bongkahan es retak dan Yehua kembali bereinkarnasi. Karena kekuatan cinta mereka berdua dan air mata suci bagian yang telah mendapat kembali seluruh ingatan cintanya pada Yehua. Dan mereka berdua pun akhirnya hidup bahagia. Namun setelah itu tiba-tiba filmnya pun berakhir. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Bye bye.